Yang berikutnya, yang berapa? Nah, maksiat terkadang berdampak bukan hanya kita, tapi kepada sekitar kita. Yang sekitar itu sebenarnya dampak buat kita juga. Membuat sikap mereka berubah kepada kita, akhirnya kita juga yang kena. Seperti perkataan sebagian salaf, saya bermaksiat dan saya melihat asarnya fi dabati, ya. Fi khadimi, aku dapati dampak maksiat tersebut pada tungganganku, pada pembantuku, mungkin pada istrinya, ya. Maksiat ada dampaknya. Terkadang pada istri kita, terkadang pada anak kita. Dahulu para salaf berusaha bertakwa agar anak mereka juga soleh. Kebalikannya, kalau seorang tidak bertakwa bisa jadi dampak pada apa? Anaknya. Maka maksud saya, ikhwan, antum kalau udah berkeluarga, yang mau maksiat jangan egois. Jangan pikir yang penting saya senang. Ingat, anakmu kena nanti suatu saat. Khawatirnya di situ. Istrimu nanti ternyata nakal suatu saat. Kenapa? Karena kau yang mulai. Maka jangan maksud saya, jangan egois. Saya mau nonton nonton film apakah yang saya nonton, istri nggak tahu kan? Nanti istrimu juga nonton. Mungkin itu dampak dari maksiat yang kau lakukan. Tapi anakmu juga nonton maksiat yang kau lakukan. Maka jangan egois. Jangan egois. Dan itu siksaan tersendiri ketika kita ada masalah pada keluarga kita. Penderitaan tersendiri. Didapati anak nakal, dapat istri nggak benar, dapat pekerja nggak benar. Sebenarnya salah mengatakan aku melihat dampak maksiatku pada tungganganku. Mungkin tidak patuh, tidak ini. Maka seorang ketika bermaksiat, dia jangan egois, dia mikir-mikir. Jangan sampai ternyata dampaknya mengenai orang di sekelilingnya. Yang itu sebenarnya hukuman bagi dia juga ya. Tapi melalui orang-orang yang di dekatnya. Yang berikutnya, maksiat akan mendatangkan maksiat yang lain. Bahwasanya al-maksiyatu nadi bi ukhtiha. Maksiat akan manggil kalau dia lagi ada maksiat, kawan-kawan sini, ayo bareng-bareng. Sehingga orang kalau maksiat akan terbawa kepada maksiat yang lain. Contoh, Ibnu Mas'ud punya perkataan yang indah, dia berkata, al-ghina yumbitun nifaq. Bahwasanya nyanyian itu musik-musik menumbuhkan kemunafikan. Saya renungkan ini, berarti ini contoh seperti Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, seperti sebagian orang ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallahu mu'ridun fa aqabahum nifaqan fi qulubihim bima akhlafullaha ma wa'aduh. Ini contoh dalam ayat dalam Al-Qur'an banyak. Maka Allah hukumkan bagi mereka kemunafikan karena mereka menyelisih janji misalnya. Falamma zagu azagallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang Allah semakin simpangkan lagi hati mereka. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami buat memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman sebelumnya. Gara-gara mereka tidak beriman, Allah hukum dengan maksiat-maksiat apa? Berikutnya. Baik, kita kembali, ini semua dalil dalam Al-Qur'an bahwasanya maksiat bisa menggiring kepada maksiat yang lain. Baik, kita kembali kepada perkataan Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu bahwasanya al-ghina yumbitun nifaq. Nyanyian, musik-musik menimbulkan apa? Kemunafikan. Saya pikirkan, saya renungkan bahwasanya orang kalau suka bernyanyi-nyanyi, bermusik-musik, berarti dia akan mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya dimanja. Dia berjihad, kalah dia. Dia biasakan manjain apa? Hawa nafsunya. Ketika dia bisa manjain hawa nafsunya, maka hawa nafsunya minta yang lain nih. Karena namanya suka dimanja, dia bukan cuma pingin dengar musik aja. Ini nafsu pingin lagi nonton. Nafsunya pingin mencoba khamar. Nafsu ingin melampiaskan syahwatnya sama wanita yang tidak halal. Karena dia sudah terbiasa tunduk kepada hawa nafsunya, maka hawa nafsunya menguasai dia. Akhirnya kita dapati sebagian orang yang terjerumus dalam bidang seperti itu, bukan cuma nyanyi-nyanyi yang dia lakukan, musik-musikan. Dia terjerumus juga dalam yang lain. Wanita, khamar, ya, dan yang lainnya. Narkoba, zina. Ya atau tidak? Kenapa? Dia sering manjakan apa? Hawa nafsunya. Sehingga hawa nafsunya ingin cari yang lain, akhirnya dia jatuh. Sehingga ke yang lain-lain. Ini contoh sederhana. Contoh lain, misalnya seorang malam begadang nonton film. Nonton film seri 1. Belum selesai seri 2. Dia tidur jam 1. Tapi tidur jam 1, gimana bangun subuh? Kalaupun bangun subuh dengan ngantuk-ngantuk.
kemungkinan dia bangun jam 7 sehingga maksiat ini mendatangkan maksiat yang lain. Sehingga dia meninggalkan salat subuh atau salat subuh tidak pada waktunya. Dan demikianlah maksiat. Seorang melakukan maksiat tidak cukup sampai di situ. Ingat, hati-hati. Ketika itu melakukan maksiat, maksiat akan mendatangkan yang lainnya. Itu masalahnya. Kita bukan cuma satu maksiat. Maksiat ini bawa temannya. Sehingga terjerumus ke sini, terjerumus ke sini, terjerumus ke sini. Lengkap. Kalau sudah sering bermaksiat, ya sekalian aja deh. Kapan lagi? Kata Ibnu Qayyim, kalau seorang berjalan, kemudian dia lihat ini, dia hati-hati. Ibarat orang lewat di jalan penuh duri, ada duri kecil, duri besar, setiap lewat dia hati-hati. Setiap ada duri dia cabut, dia perbaiki. Insya Allah dia hati-hati terus. Tapi kalau sudah injak duri, darah, ya sekalian aja katanya, sekaligus. Sama seperti orang lewat di pecek. Kalau dia jalan pelan-pelan, sedikit, sehingga peceknya cuma sedikit. Tapi kalau sudah kena banyak, sudah dia cuek aja. Orang begitu kalau maksiat. Wes kadung kalau bahasa Jawa. Sudah terlanjur bahasa sudah tenggelam.